Orang yang nggak taat pada pimpinan bukan orang yang berintegritas. Tapi ingat, taatnya kita kepada pimpinan jangan sampai melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada siang yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat zuhur kita, hadirnya kita di pengajian ini, seluruh langkah kaki kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, semuanya nanti di yaumil akhir dianggap umatnya oleh baginda Nabi dan beliau sudi memberikan syafaat kepada kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini kita berada di tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah. Artinya sudah lebih setengah bulan Ramadan ini kita lalui. Saya mengingatkan diri saya sendiri, umumnya kita semua, mari kita kembali kepada niat awal kita. Maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Kenapa? Dulu bulan Rajab, bulan Sya'ban kita doa sama Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita doa sama Allah, Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berkati kami di bulan Rajab, berkati kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah kasih kita usia. Allah panjangkan umur kita sampai kita ketemu sama bulan Ramadan. Tapi kalau hanya sekedar sampai tiada guna. Tujuan kita dulu berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, tujuannya cuma satu, Pak. Agar kita bisa memaksimalkan Ramadan itu sebaik mungkin. Agar kita bisa beramal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Itu tujuan kita doa bisa ketemu sama bulan Ramadan itu. Nggak ada lain. Kenapa kita ingin banyak ibadah di bulan ini? Karena di bulan ini amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Itu tujuannya. Jadi kalau satu bulan aja kita bisa ibadah full bulan Ramadan, itu pahalanya luar biasa, bahkan menyamai pahala setahun. Coba bayangkan, Rasulullah katakan siapa yang beramal fardu, sholat fardu di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Bahkan lebih.
Minimal 10. Kalau 1 bulan kita 5 waktu ke masjid, berarti pahalanya sama seperti kita sholat 5 waktu 10 bulan paling tidak. Bahkan Allah lebihkan. Kalau amalan sunnah kita lakukan, sholat sunnah kita lakukan, kata Allah, pahalanya bahkan dilipat gandakan, hampir menyamai pahala sholat wajib. Maka itulah kenapa kita ingin ketemu dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa memaksimalkannya, kita bisa menggait pahala sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa dikatakan bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, karena di dalamnya kita bisa menggait, membawa pahala yang luar biasa. Maka sudah 18 hari Ramadan, masih ada waktu untuk tersisa. Apalagi sebentar lagi masuk 10 terakhir. Ya. Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir itu syidda idari. Beliau ketatkan, beliau ikatkan sarungnya. Nggak ada lagi waktu buat leyeh-leyeh. Syidda idar itu artinya beliau tinggalkan tempat tidurnya. Beliau tinggalkan tidur sama istrinya. Full ibadah. Makanya Rasulullah itu seumur hidupnya, ya, hatta tawaffahu, sampai beliau meninggal dikatakan, beliau itu selalu i'tikaf di 10 terakhir. Maka saya ingatkan diri saya, mari kita maksimalkan Ramadan yang tersisa. Jangan sampai Ramadan berlalu, kita tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, kata Rasulullah. Jauh dari rahmat Allah. Celakalah orang, dia diberikan umur panjang, ketemu sama bulan Ramadan, tapi Ramadan selesai, dosanya nggak diampuni oleh Allah. Ramadan selesai, dia nggak dapat banyak pahala dari Ramadan. Ramadan selesai, ya dia masuknya hitam, keluarnya hitam. Nggak ada bekasan apa-apa Ramadan dalam dirinya. Hadirin, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu soimin soimat yang dirahmati oleh Allah. Tema kita siang hari ini adalah integritas dalam pandangan Islam. Saya ini seorang akademisi, berpikir saya, apa itu integritas? Tapi kemudian saya pikir, integritas itu setidaknya ada 4 hal di dalamnya yang semuanya menyatu, nggak bisa dipisahkan. Yang pertama kejujuran, yang kedua ketaatan, yang ketiga kesungguhan, yang keempat pengabdian. 4 inilah integritas. Kalau ini tidak ada di diri seseorang, maka dia susah untuk berintegritas. Bisa dikatakan dia bukan orang yang punya integritas. Yang pertama sekali itu adalah kejujuran. Kalau nggak jujur ya susah. Dan jujur adalah pangkal dari segala kebaikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian semuanya bersikap jujur. Fa inna sidqi yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kalau nggak jujur, nggak akan ada baik. Nggak baik. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yusaddiqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktubu indallah siddiqan. Orang yang senantiasa berlaku jujur, ya, maka Allah akan menuliskan untuknya kamu adalah orang yang jujur. Maka konsekuensi pertama dari integritas itu adalah kita harus jujur dalam segala hal. Ya. Apalagi ini di pajak, ya mirip-mirip lah seperti di Kementerian Keuangan, Departemen Keuangan gitu. Dan luar biasa sekali. Pajak itu luar biasa. Maka jujur ini, kita harus jujur pada diri kita sendiri.
Maka konsep jujur itu sebenarnya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak nerima suap, tidak nerima ini itu, bukan karena takut tertangkap. Saya dulu punya seorang teman, ya, di Kementerian Keuangan. Dia itu selalu nolak kalau dikasih dikasih sogokan, pasti nolak. Saya tanya, Bapak kenapa nolak? Udah senior beliau, sekarang usianya sekitar 60 tahun. Bapak kenapa nolak? Jawabannya simpel, saya bukan takut tertangkap, Ustaz, tapi saya merasa bahwa saya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ihsan itu ada di dia. Allah senantiasa mengawasinya, melihatnya. Kalau ini ada di kita, maka kita akan senantiasa jujur. Tapi kalau ini tidak ada di kita, susah. Jadilah orang-orang yang senantiasa muraqabah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun. Maka itu akan membawa kita dalam setiap hal berlaku jujur. Lalu yang kedua, taat. Atiullah wa atir rasul wa uli amri minkum. Ini penting. Orang yang gak taat pada pimpinan bukan orang yang berintegritas. Tapi ingat, taatnya kita kepada pimpinan jangan sampai melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pimpinan melenceng dari Allah, kita wajib taat sama Allah daripada taat pemimpin. Tetapi kalau seandainya pemimpin tidak keluar dari jalur-jalur yang sudah Allah tetapkan, maka kita wajib taat sama pemimpin. Orang yang sama yang di Kementerian Keuangan itu, dulu kementerian di bawah lembaga di Kementerian Keuangan, tapi sekarang lembaga itu sudah ditutup, yang berhubungan kayak sita-sita gitu, mungkin Bapak tahu. Nah, teman saya itu, bapak-bapak itu pernah disuruh sama pimpinannya untuk menyita sebuah apartemen. Nah, kebetulan apartemen itu buat nyita ke sana perjalanannya jauh. Waktu itu dia kerja di Surabaya. Jauh. Maka kemudian si bapak ini minta ongkos jalan. Kata pimpinannya, ya udah, sekarang kamu antar dulu surat. Nah, ke rumah seseorang. Jadi anak buahnya ini langsung antar surat ke rumah orang yang dimaksud oleh pimpinan. Nyampe di sana surat diantar, itu si bapak dikasih uang 1 gepok sama yang dikirimin surat. Ternyata yang dikirimin surat itu yang bakal beli apartemen itu. Tapi si bapak itu nggak mau terima. Dia nggak mau terima. Lalu kemudian dia balik, yang punya apartemen, yang mau beli apartemen itu bilang, ya kan, anak buahmu nggak mau nerima uang dari saya. Tapi besok harinya dia pun pergi menyita, dapat uang dari pimpinan. Dia tetap taat sama pimpinannya, dia hormati pimpinannya. Tapi kalau nerima uang dari orang lain, dia nggak mau. Tapi pimpinannya mungkin menerima uang dari orang penjual itu. Tapi yang jelas dia bilang, saya nggak mau nerima uang dari sana, tapi kalau dari bapak saya terima. Dia tetap taat sama pimpinannya. Ya. Dia nggak peduli uangnya dari mana. Yang jelas tugasnya jalan. Nggak neko-neko. Taat sama pemimpin, iya. Tapi jangan sampai ketaatan kita kepada pemimpin melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat tentu sebagai pengabdi, bapak-bapak semua tentu ngabdi sama masyarakat. Nah, ini luar biasa kalau di pemerintahan. Jadi harus taat, tapi azasnya juga etika. Jangan hanya taat tapi kaku. Nah, kan banyak sekarang tuh, taat kaku. Apa kata pemimpin? Iya, tapi nggak peduli.
sekitar, nggak solutif, kepedulian nggak ada. Ini jangan sampai kita juga begitu. Islam nggak begitu. Islam itu senantiasa memberikan solusi. Bapak-bapak pasti lebih paham. Bapak-bapak pasti lebih paham tentang itu. Tapi yang pasti harus taat. Karena taat merupakan salah satu bagian dari integritas. Maka tadi saya katakan, ketaatan yang paling tinggi itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau takut kita hanya kepada Allah, maka yang mengawasi kita juga Allah. Kalau Allah yang mengawasi kita, maka satu hal yang perlu kita pahami. Alaikum raqibun atid. Kiri kanan kita ada dua malaikat yang senantiasa mengiringi, mencatat seluruh amal perbuatan kita, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak main-main. Senantiasa kita ingat bahwa kita ini diawasi oleh Allah, ada dua malaikat yang mencatat, dan semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Kerja itu yang benar. Nah, ya. Benar-benar. Jangan main-main. Sungguh-sungguh kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyan subulana. Orang-orang yang berusaha, yang bersungguh-sungguh, ya, mencari ridho Allah, ya, dalam pekerjaannya, maka Allah akan berikan jalan-jalan dalam kehidupannya. Maka kita harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, pengabdian. Yang terakhir, pengabdian. Ini pengabdian ini sangat penting sekali. Sebenarnya saya hanya ingin banyak cerita di sini. Kalau ngaji, saya nggak akan menyampaikan banyak pengajian kepada Bapak semua. Bicara tentang pengabdian itu, dulu di Malaysia, ceritanya, kisah nyata. Ada seorang pengusaha, dirampok. Terus pengusaha ini, mungkin ceritanya Bapak ada yang tahu. Pengusaha ini diturunkan di tengah jalan oleh perampok tersebut. Kemudian dia menyetop mobil. Di stop mobil yang lewat. Nggak ada satupun yang memberi tumpangan. Karena malam hari. Banyak mobil yang lewat. Tapi nggak ada satupun yang ngasih tumpangan. Sampai suatu ketika, ada salah seorang guru di pondok pesantren berhenti. Orang nggak mau berhenti di Pesawangan. Ya, dia berhenti. Ya. Tiba-tiba dia samperin, "Bapak kenapa?" "Saya siap dirampok. Mobil saya dirampok, harta saya dirampok." "Ya udah, Bapak ikut saya aja. Saya antar kemana." Singkat cerita, berkenalan. Si guru tidak tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha. Lama ngobrol, cerita-cerita, akhirnya ketahuan pengusaha. Setelah itu pengusaha itu bilang, "Apa yang membuat kamu yakin? Ya. Apa yang membuat kamu percaya bahwa mau kamu memberikan tumpangan kepada saya?" Jawaban laki-laki itu, Allah. Maka kemudian sang pengusaha berkata, "Mau nggak kamu join dengan perusahaan saya?" Lalu dibilang, "Mau." "Tapi dalam bidang apa?" "Saya punya bus ekspedisi," kata pengusaha itu. "Ada sekitar 40 bus. Saya akan ambil semua supirnya dari pondok pesantren kamu, dari tempat kamu mengajar." Akhirnya, singkat cerita, kerjasama. Pengusaha tadi, selama dia memberikan mobilnya kepada pondok pesantren itu, nanti saya sebutkan nama pondok pesantrennya. Pondok pesantren itu, guru-guru yang memakai di sana, pekerja di sana, bekerja dengan penuh pengabdian. Kalau nggak rusak, nggak diganti. Kalau nggak perlu
diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Perusahaan si bapak, pengusaha tersebut, naik untungnya 300 sampai 400 kali lipat. Karena sebelumnya ternyata, itu si bapak punya supir-supir yang sering mengerjai si bapak. Ban nggak perlu ganti, diganti. Oli belum waktunya diganti. Pokoknya banyak sekali pengeluaran. Tapi pas ketika diberikan kepada yang pesantren tadi, ternyata pengeluarannya sangat sedikit, kejujurannya sangat terjaga, pengabdiannya luar biasa, sehingga akhirnya keuntungannya 400 kali lipat. Coba bayangkan, saya bayangkan, jika negara ini mendapatkan orang-orang seperti orang pesantren tadi, yang pengabdiannya luar biasa, yang solutif, yang jujur, yang punya pengabdian tinggi, berapa besar keuntungan untuk negara ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita mulai dari diri kita. Jadilah orang-orang yang punya integritas, punya kejujuran, punya ketangguhan, punya ketaatan, punya pengabdian yang luar biasa. Sehingga dengan itu, Bapak semua sudah berjihad untuk negara ini. Untuk bangsa kita ini. Terakhir, karena waktu, saya ingin bercerita. Salah satu penyebab dari hancurnya anak kita, generasi muda kita, keluarga kita, adalah ketika seorang suami tidak membawa uang yang halal untuk keluarganya. Kalau anak kita sering sakit, anak kita nakal, anak kita makan narkoba, jangan salahkan mereka. Bisa jadi ada kesalahan dari orang tuanya. Bisa jadi ada kesalahan dari bapaknya yang tidak memberikan uang yang halal kepada anaknya. Saya ingat cerita seorang ulama salaf yang sangat terkenal, namanya Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Ibrahim bin Adham ini itu pernah bekerja kepada seseorang. Ketika beliau lagi susah, memang seorang ulama, tapi waktu itu lagi agak sulit ekonominya, beliau bekerja kepada seseorang, nguli bahasa kitanya. Nah, Ibrahim bin Adham ini sepakat, saya bekerja dengan kamu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dengan bayaran 5 dirham. Sepakat? Sepakat. Jam 8, Ibrahim bin Adham nyampe di tempat kerjanya. Kemudian dia bekerja. Jam 10 Ibrahim bin Adham izin. Saya izin, Tuan. Saya mau sholat duha. Selesai beliau sholat duha, beliau kembali ke pekerjaannya. Ya. Kemudian, waktu zuhur datang, beliau izin. Saya izin, Tuan, saya mau sholat zuhur ke masjid. Izin, sholat zuhur ke masjid. Kemudian beliau pulang. Selesai sholat zuhur, kembali bekerja. Asar izin, sholat asar. Kemudian sampai jam 5. Jam 5 sore, yang mempekerjakan beliau, tuan yang mempekerjakan beliau ini, berikan 5 dirham kepada beliau. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham? Terima kasih atas 5 dirhamnya. Tapi tunggu dulu. Tadi, saya datang jam 8. Kemudian saya izin salat duha. Berarti ada waktu yang terpotong. Saya izin salat zuhur, ada waktu yang terpotong. Saya izin salat asar, ada waktu yang terpotong. Saya nggak berhak menerima 5 dirham ini. Saya berhak menerima 4,5 dirham. Setengah dirhamnya saya kembalikan kepada Tuan, karena waktu tadi saya tidak bekerja di duha, zuhur, dan asar. Bagaimana dia mencari rezekinya? Wajar kalau doanya terkabul. Ibrahim bin Adham itu terkenal dengan seorang ulama yang doanya makbul. Begitu dia menjaga makannya. Coba bayangkan dengan kita. Masuk kantor jam 8,
kadang kita datang setengah 9. Pulang harusnya jam 4, kadang kita jam 3 udah pulang. Belum lagi nyampe di kantor. Kadang dari jam 11 sampai jam 12 karena nggak ada kegiatan. Kita main Facebook, main ini, main itu. Padahal itu jam kerja. Halal nggak rezeki yang kita makan? Ini hal yang perlu kita pertanyakan. Makanya dulu, karena saya seorang akademisi, saya seorang dosen, di akhir pertemuan saya selalu bilang sama mahasiswa-mahasiswa saya, andaikan ada rezeki kalian yang saya makan, saya telat datang, saya tidak punya integritas dalam mengajar kalian, banyak kelalaian-kelalaian, tolong rezeki itu diikhlaskan untuk saya. Kalau ke mahasiswa enak. Coba kalau ke negara. Coba kalau ke negara. Bapak akan minta izin ke siapa? Kalau kita ke orang, oke. Maka berhati-hatilah dengan rezeki yang kita dapat. Kalau rasanya syak, maka berikan kepada yang mungkin berhak. Masjid, anak yatim, keluarkan zakatnya, bersihkan harta kita. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membawa kita menyadari bahwa integritas sangat penting dalam pekerjaan dan hidup kita. Jadilah orang yang beriman, yang percaya akan akhirat. Takutlah kepada Allah di mana saja kita berada. Ingat, akhirat itu kekal, Pak. Akhirat itu kekal. Saya kasih satu ilustrasi sebelum ditutup. Kalau kita menggorok tangan kita setiap hari, sakit, Pak. Sakit. Ada pisau, kita gorok, sakit. Besok, gorok lagi, sakit. Besok, gorok lagi, sakit. Besok, iniin lagi, sakit. Oke? Tiap hari digituin. Tapi, Pak, ini akan berakhir. Sakit ini akan berakhir. Kapan akhirnya? Kalau kita sudah meninggal. Ya, kalau kita niat tiap hari gorok gitu. Setelah ini sakitnya pasti berakhir kalau kita mati. Tapi coba bayangkan di akhirat. Kalau di akhirat itu kita melukai diri kita sendiri dan itu tidak ada akhirnya. Sakitnya tidak ada akhirnya. Maka jangan pernah terlintas untuk membuat dosa. Jangan pernah melintas untuk menentang Allah. Jangan pernah terlintas biar saya masuk neraka aja dulu, nggak apa-apa. Karena sakitnya itu luar biasa. Barakallahu lakum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Ramadan ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salah satu Ramadan terbaik kita bisa memaksimalkannya sebaik mungkin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal kiramu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadar. Wa ballighna lailatal qadar. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li azwajina wa li qurbaina wa li jiranina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa liman haqqa alaina wa liman hadana ilal khair wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina ya Allah min ahlil khair
wa ahli ilmi wa ahli taqwa wa ahli salah wa ahli masjid wa ahli jannatikan na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih dan terkurang mohon maaf, yang salah saya tolong dimaafkan, kesalahan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.